Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Agnes Marcella Nomlini. Saya dari kampus Universitas Muhammadiyah Kupang. Di sini saya akan mempresentasi materi yang berjudul Teori Pertukaran Sosial. Baik, kita mulai dari pengertian teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial dari Thibault dan Kelly ini menganggap bahwa bentuk dasar dari hubungan sosial adalah sebagai suatu interaksi dagang di mana orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, melalui interaksi dagang, seseorang bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Teori ini menelaah bagaimana kontribusi seseorang dalam suatu hubungan, di mana hubungan itu memengaruhi kontribusi orang lain. Thibault dan Kelly, pencetus teori ini, mengemukakan bahwa orang mengevaluasi hubungannya dengan orang lain dengan mempertimbangkan konsekuensinya, khususnya terhadap ganjaran yang diperoleh dan upaya yang telah dilakukan. Orang akan memutuskan untuk tetap tinggal dalam hubungan tersebut atau pergi meninggalkannya. John Thibault dan Harold Kelly menyatakan bahwa setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal di dalam suatu hubungan hanya selama hubungan itu cukup memuaskan dalam hal penghargaan dan pengorbanannya. Asumsi teori pertukaran sosial. Di dalam teori pertukaran sosial juga tentu memiliki asumsi. Semua teori pertukaran sosial dibangun atas dasar beberapa asumsi mengenai sifat dasar manusia dan sifat dasar hubungan. Thibault dan Kelly mendasarkan teori mereka pada dua konseptualisasi. Satu, berfokus pada sifat dasar dari individu-individu, dan satu lagi mendeskripsikan hubungan antara dua orang. Oleh karenanya, asumsi-asumsi yang mereka buat juga masuk dalam kategori ini. Selain asumsi-asumsi teori pertukaran sosial, tentu juga ada beberapa asumsi teori pertukaran sosial mengenai sifat dasar manusia. Manusia mencari penghargaan dan menghindari hukuman. Pendekatan ini berasumsi bahwa perilaku orang dimotivasi oleh suatu mekanisme, dorongan internal. Ketika orang merasakan dorongan ini, mereka termotivasi untuk menguranginya, dan proses pelaksanaannya merupakan hal yang menyenangkan. Yang kedua, manusia adalah makhluk rasional. Mengapa demikian? Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa di dalam batasan-batasan informasi yang tersedia untuknya, manusia akan menghitung pengorbanan dan penghargaan dari sebuah situasi tertentu, dan ini akan menuntun perilakunya. Hal ini juga mencakup kemungkinan bahwa bila dihadapkan pada pilihan yang tidak memberikan penghargaan, orang akan memilih pilihan yang paling sedikit membutuhkan pengorbanan. Jadi maksudnya dari asumsi manusia adalah makhluk rasional, manusia ini tidak memikirkan seberapa banyak apa yang orang kasih, melainkan pengorbanan seseorang. Kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, standar yang digunakan manusia untuk mengevaluasi pengorbanan dan penghargaan bervariasi seiring berjalannya waktu dari satu orang ke orang lainnya. Bahwa teori ini harus mempertimbangkan adanya keanekaragaman. Tidak ada satu standar yang diterapkan pada semua orang untuk menentukan apa pengorbanan dan apa penghargaan itu. Teori pertukaran sosial adalah
teori yang bersifat hukum karena Seth mengklaim walaupun individu-individu berbeda dalam hal definisi mengenai penghargaan, asumsi yang pertama masih tetap benar untuk semua orang. Ketika termotivasi untuk memaksimalkan keuntungan dan penghargaan, kita sementara pada saat bersamaan meminimalkan kerugian dan pengorbanan. Yang kedua, asumsi teori mengenai sifat dasar dari suatu hubungan. Itu ada hubungan memiliki sifat saling ketergantungan. Hubungan memiliki sifat saling ketergantungan. Dalam pendekatan mereka tentang hubungan, Thibaut dan Kelly adalah lebih memilih untuk menamakan teori ini teori interdependensi dibandingkan pertukaran sosial atau teori permainan. Mereka memutuskan demikian karena mereka ingin menghindarkan pemikiran. Nah, di dalam teori pertukaran sosial tentu memiliki implementasi dalam proposisi komunikasi antar pribadi. Pribadi adalah individu beda satu dengan lainnya. Perbedaan tersebut menyebabkan orang mengebal individu secara khas dan membedakannya dengan individu lainnya. A. Memahami hubungan antar pribadi. Di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hubungan memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan masyarakat, terutama ketika hubungan antar pribadi itu mampu memberi dorongan kepada orang tertentu yang berhubungan dengan perasaan, pemahaman informasi, dukungan, dan berbagai bentuk komunikasi yang mempengaruhi citra diri orang serta membantu orang untuk memahami harapan-harapan orang lain. Proposisi yang terakhir ini disebut sebagai proposisi persetujuan perlawanan. Nah, tentu memiliki persetujuan perlawanan antara satu individu dengan individu lainnya. Dalam bagian ini ada dua proposi yang berbeda. Proposi yang pertama berbunyi, bila tindakan seseorang tidak memperoleh ganjaran seperti yang diharapkannya atau mendapat hukuman yang tidak diharapkannya, maka semakin besar kemungkinan bahwa dia akan menjadi marah dan melakukan tindakan yang agresif. Tindakan agresif itu menjadi bernilai baginya. Homans memberikan contoh bahwa jika seseorang tidak mendapatkan nasihat yang dia harapkan dari orang lain dan orang lain itu tidak mendapat pujian yang dia harapkan, maka keduanya akan menjadi marah. Proposisi yang kedua lebih bersifat positif. Apabila seseorang mendapat ganjaran yang diharapkannya, khususnya ganjaran yang lebih besar daripadanya yang diharapkan, atau tidak mendapatkan hukuman yang diperhitungkannya, maka ia akan menjadi senang. Lebih besar ia akan melakukan hal-hal yang positif, dan hasil dari tingkah laku yang demikian adalah lebih bernilai baginya. Misalnya, atau contohnya, apabila seseorang mendapatkan nasihat dari orang lain seperti yang diharapkannya, dan orang lain itu mendapat pujian seperti yang diharapkannya, maka keduanya akan menjadi senang, dan besar kemungkinan yang satu menerima nasihat dan yang lainnya memberikan nasihat yang lebih bermanfaat. Demikianlah beberapa proposi yang dirumuskan oleh George C. Homans untuk menjelaskan teori pertukaran sosial. Pada akhirnya, Homans memiliki kesimpulan bahwa perilaku seseorang merupakan respon orang tersebut terhadap stimuli yang dihadapinya dengan melalui proses berpikir. Paradigma ini mempunyai asumsi bahwa manusia pada dasarnya merupakan makhluk pengejar keuntungan. Saya ulangi, paradigma ini mempunyai asumsi bahwa
Manusia pada dasarnya merupakan makhluk pengejar keuntungan. Jadi, setiap manusia perlu berpemikiran terlebih dahulu, yaitu memiliki keuntungan. Saya masuk kepada kesimpulan. Teori pertukaran sosial dari Thibault dan Kelly ini menganggap bahwa bentuk dasar dari hubungan sosial adalah sebagai suatu transaksi dagang di mana orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. John Thibault dan Howlett Kelly menyatakan bahwa setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal di dalam suatu hubungan hanya selama hubungan itu cukup memuaskan dalam hal penghargaan dan pengorbanannya. Jadi kalau sama-sama menguntungkan, setiap individu itu pasti akan bertahan. Thibault dan Kelly mendasarkan teori mereka pada dua konseptualisasi. Satu berfokus pada sifat dasar dari individu. Yang satu memiliki sifat dasar dari individu-individu, dan satu lagi mendeskripsikan hubungan antara dua orang. Asumsi yang pertama adalah asumsi teori pertukaran sosial mengenai sifat dasar manusia. Yang pertama, manusia mencari penghargaan dan menghindari hukuman. Yang kedua, manusia adalah makhluk rasional. Asumsi yang kedua dari teori ini adalah asumsi teori mengenai sifat dasar dari suatu hubungan. Hubungan memiliki sifat saling ketergantungan. Kehidupan berhubungan adalah sebuah proses. Teori pertukaran sosial ini memiliki 5 bentuk dasar dan perilaku sosial yang dapat dirumuskan dalam bentuk proposisi. Di antaranya adalah proposisi sukses, proposisi stimulus, proposisi nilai, proposisi deprivasi statiasi. Terakhir adalah proposisi persetujuan perlawanan. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.